Welcome to Suam Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-22 di channel Suam Malam. Seneng banget nih gue karena kalian tetap stay dan nontonin video-video di channel Suam Malam. Banyak yang nunggu-nungguin lagi. Kemarin kebetulan gue ada kesempatan juga buat ngupload ya berurutan selang satu hari doang. Pengennya sih sebenarnya kayak gitu terus, cuman ya kadang-kadang kan ada halangan. So, jangan serang gue kalau pas gue lagi agak delay-delay ya. Pokoknya sih janji gue, kemarin juga janji sih, seminggu sekali. Ya gue usahain aja deh pokoknya ya. Kalau bisa lebih kayak kemarin ya gue kasih lebih juga. Kalau untuk masalah stok cerita sih stok cerita banyak. Jadi masalahnya lebih ke kayak ya masalah sehari-hari, ada problem ini itu atau kesibukan ini itu. Jadi gue nggak bisa sesering yang kalian harapin mungkin untuk saat ini. Cuman gue bakal terus improve terus karena kan ya gimana juga gue ngebuat video ini buat kalian tontonin kan, biar kalian bisa enjoy dan nggak kelamaan nunggunya juga. Gue bakal tetap berusaha kok, fighting. Anyway, malam ini gue mau mulai cerita lebih tepatnya pengalaman gue, rentetan pengalaman gue, karena ada banyak nih pengalamannya sebenarnya. Yang udah mulai banyak yang request, banyak banget nih yang request untuk yang ini, karena sebenarnya cerita ini udah sempat beberapa kali gue spill di channel-channel lain dan di beberapa platform juga, nggak cuma di YouTube ya. Mungkin sebagian dari teman-teman Suam Malam, sebagian subscriber di sini udah pernah dengar juga nih spillan ceritanya di channel lain di YouTube atau di platform lain justru ya. Dan setiap kali ada yang nanyain, ini lanjutannya mana bang? Gitu, ini lanjutannya mana kak? Gue selalu bilang gue bakal ngelanjutin nyeritain kelengkapannya, selengkap-lengkapnya itu di channel gue sendiri, which is Suam Malam. So, ini adalah bentuk realisasi dari janji gue itu. Yap, gue bakal cerita rentetan pengalaman gue di kontrakan horor yang waktu itu gue tempatin kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih lah gitu, di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Langsung aja masuk ke cerita ya. Gue bakal, buat kalian yang udah pernah dengar cerita ini, spillannya, bear with me, karena gue tetap bakal nyeritain semuanya lengkap ya dari awal, karena nggak semua teman-teman Suam Malam udah pernah ngedengerin cerita ini kan pastinya. So, gue bakal ceritain bener-bener dari awal banget, sampai nanti ceritanya kelar. Bakal terbagi jadi beberapa part. So, this is the part 1. Buat kalian yang belum kenal sama gue dan belum tahu background gue, jadi untuk sekarang gue tuh tinggal di Jakarta ya. Tapi dulu gue sempat tinggal lama di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gue dulu SMA ngerantau di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Sekitar 4 tahun lamanya. Gue nggak tinggal kelas, gue SMA 3 tahun, memang ada drama waktu itu. Intinya gue tinggal di Lombok 4 tahun. Gue ngerantau, karena aslinya banget keluarga gue itu tinggalnya di pulau sebelahnya, di Pulau Sumbawa. Masih satu provinsi, Nusa Tenggara Barat, cuman karena ibu kotanya di Mataram, Lombok, dan menurut gue fasilitas di sana lebih lengkap untuk semua-semuanya, kebutuhan-kebutuhan untuk mengejar karir lebih cerah di sana menurut gue pada waktu itu ya. Jadi gue dan keluarga memutuskan untuk gue ngelanjutin sekolah SMA-nya di Lombok aja. So gue ngerantau di Lombok, gue tinggal sendiri. Sebenarnya gue punya beberapa keluarga di Lombok ada. Cuman faktor pertama adalah karena gue nggak begitu dekat dengan keluarga-keluarga yang ada di Lombok, dan faktor kedua karena gue mau diajar untuk mandiri oleh keluarga gue. Akhirnya selama gue di Lombok itu gue ngekos. Gue harus tinggal sendiri dan ngekos. Nah, gue itu orangnya bosenan banget. Untuk kalian tahu, gue tuh orangnya bosenan banget dan gampang banget berubah moodnya dulu ya. Jadi dulu itu waktu gue ngekos di Lombok, gue tuh sering banget pindah tempat kosan, sering banget gonta-ganti tempat kosan. Dan alasannya itu ada aja. Entah mungkin gue udah bosan sama lingkungannya, terus gue request minta ganti kosan ke bokap nyokap gue. Entah karena mungkin gue selek sama tetangganya, entah mungkin karena lokasinya nggak strategis lah, kejauhan dari sekolah, atau
banyak isu begal lah, segala macam waktu itu. Intinya gue sering banget pindah kosan. Mungkin selama gue ngekos di Lombok, sebelum akhirnya gue ngontrak di kontrakan yang serem ini, ada kali 5 atau 6 kali ya. Totalnya gue ganti-ganti tempat kosan di tahun-tahun pertama gue tinggal di Lombok. By the way, gue tinggal di Lombok itu mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Dan plot ini bermula di akhir 2010 atau awal 2011, di mana kayak yang gue bilang tadi, nyampe ke mood di mana gue mau ganti kosan. Jadi pada waktu itu intinya gue ngerasa kalau kosan gue itu kekecilan. Gue waktu itu udah mulai banyak ikut komunitas, entah itu yang dari ekstrakurikuler resmi sekolah atau komunitas-komunitas di luar sekolah. Jadi pertemanan gue udah mulai luas dan mulai sering gue mulai sering ngajak teman main ke kosan gitu. Dan gue ngerasa ini kosan gue sempit banget. Udah nggak nyaman kalau misalnya dipakai untuk ngajak temen rame-rame gitu, apalagi sampai ada sleepover kayak gitu, tuh udah nggak enak banget lah, udah sempit. Akhirnya gue pengen banget nih pindah tempat tinggal gitu, pengen nyari kosan yang lebih gede lah intinya. Akhirnya gue mutusin untuk calling orang tua gue calling nyokap gue waktu itu, Bu, pengen pindah kosan deh karena di sini udah sempit banget nih gitu. Teman-teman datang udah nggak nyaman, apalagi kan teman juga udah makin banyak gitu. Boleh nggak kalau seandainya abang pindah kosan? Gue dipanggil abang di rumahnya. Boleh nggak kalau abang pindah kosan gitu? Nah, mungkin pada saat itu nyokap gue udah mulai capek juga ya, karena gue sering pindah kosan dan setiap kali gue pindah kosan mereka harus datang ke Lombok dari Sumbawa karena ya gue butuh mobil bokap gue untuk pindah-pindahin barang juga kan, daripada gue harus ngeluarin duit buat nyewa truk atau jasa pemindahan barang gitu. Jadi capek dan ribet mungkin nyokap gue ngerasainnya. Akhirnya waktu itu dia ngomong gini, udah bang, kali ini nggak usah pindah kosan ya, kali ini sekalian aja pindah kontrakan. Kita cari rumah yang agak gede, biar nanti langsung pindah ke rumah kontrakan aja, biar lebih luas, lebih nyaman, lebih lebih tenang juga. Jadi kalau teman-teman main enak, dan kalau keluarga lagi main-main ke Mataram, lagi main-main ke Lombok, nggak perlu nginep di hotel lagi, bisa nginep di rumah gitu kan. Make sense apa yang diminta sama nyokap gue, dan gue juga nggak keberatan, toh pada waktu itu bukan gue yang bayar juga. Jadi gue kayak yang oh iya ya oke fine ya udah kalau gitu nanti abang cari deh rumah-rumah kontrakan, coba keliling-keliling daerah Mataram, siapa tahu ada tempat yang bagus. Kalau cocok nanti abang kabarin gimana-gimananya, berapa per bulannya, gitu-gitulah biasa. Nah di situ nyokap gue bilang nggak usah bang, nggak usah abang yang nyari, fokus aja sekolah. Kebetulan berapa hari ke depan ibu, ayah sama adik-adik ada rencana mau ke Mataram, mau ke Lombok. Nah jadi nanti sekalian kita aja yang cariin kontrakannya. Nanti kalau misalnya udah nemu, pokoknya kita yang urus semua, abang terima beres, tinggal pindah aja gitu, fokus aja sama sekolahnya. Oh ya udah, di situ gue seneng. Oh oke fine, sip. Gue tinggal terima beres, tinggal tunggu kabar aja, intinya kayak gitu. Nah suatu hari, gue inget banget waktu itu hari Jumat ya. Gue inget banget waktu itu hari Jumat, gue lagi di sekolah. Dan gue pulang cepat, makanya gue inget ya. Karena tiap hari Jumat itu gue pulangnya selalu sebelum sholat Jumat. Tapi gue selalu sholat Jumat di area sekolah. Jadi selesai sholat Jumat, gue udah pulang sekolah. Padahal biasanya hari-hari lain itu gue pulang sekolah jam 3 gitu. Jadi jam 1-an itu gue udah pulang sekolah, gue pulang ke kosan. Pas gue buka kamar kosan, gue bingung di situ kok barang-barang gue udah nggak ada gitu. Jadi TV, terus barang-barang yang gede-gede, kompor segala macam itu udah nggak ada di kosan, udah kosong, tinggal sisa sendal gue sama 1-2 baju jaket gitu buat baju ganti kali. Udah nggak ada barang-barang lain. Nah di situ gue calling nyokap gue, Bu, hari ini udah di Mataram, udah nyampe Mataram. Ini barang-barang abang kok nggak ada di kamar gitu. Oh iya, tadi pagi kita udah nyampe dan langsung keliling nyari kontrakan. Kebetulan udah nemu nih. Nah udah nemu, langsung cocok, langsung deal. Jadi ya udah kita langsung pindah-pindahin barang. Ibu pikir abang pulangnya masih nanti sore gitu.
Jadi kita lupa ngabarin. Ya udah, ntar abang tunggu aja di sana, ntar kita jemput. Gue tanya dong, kontrakannya di mana bu yang baru? Udah, nanti ikut aja. Oke, sip. Situ gue cuma nungguin aja di kosan, gue siap-siapin barang, ganti baju segala macem kan. Dan sekitar maghrib lah waktu itu ya, bokap nyokap gue datang ngejemput pakai mobil bokap sama adik-adik gue. Terus udah, kita langsung pamit ke yang punya kos-kosan, pamit bilang mau pindah, dan gue langsung dibawa ke kontrakan baru yang lokasinya itu ada di salah satu daerah di kota Mataram ya, ibu kotanya. Dan itu di tengah kota sih, lumayan di tengah kota, agak ke pinggir dikit. Dan lokasinya itu kayak komplek perumahan lama ya. Jadi bukan klaster gitu, bukan. Ini komplek perumahan lama. Dan gua struck banget sama lokasi baru itu. Kenapa? Karena di lokasi itu banyak banget makanan. Banyak banget tukang makanan di situ, kayak tukang nasi goreng, tukang gorengan. Itu di sepanjang jalan di dekat rumah kontrakan gue tuh banyak banget. Mungkin buat teman-teman di Jakarta itu mirip-mirip sama Tebet mungkin lokasinya ya, atau kayak lokasi-lokasi Rawamangun gitulah. Jadi banyak banget makanan gitu. Teman-teman Jakarta pasti tahu lah. Dan gue disitu langsung serak banget, wah enak nih tempatnya bu. Iya, ini tempatnya enak banget, mana deket pasar. Ibu kan suka nih kalau tempat tinggal deket pasar gitu kan, biasa emak-emak. Dan rumahnya ini gede banget katanya. Oh iya, iya. Ya udah, kita langsung menuju ke rumahnya. Nyampe di rumah kontrakan yang baru, bener boy, itu gede. Enggak yang gede banget mewah, enggak. Cuman kalau di-compare sama tempat tinggal sebelumnya, itu gede. Jadi rumah kontrakan gue yang baru tuh bener-bener satu rumah yang kayaknya itu, gue nggak tahu persisnya sih itu tipe berapa. Cuman itu kayak rumah, tipe-tipe rumah yang cocok untuk keluarga kecil baru gitulah. Keluarga newlywed gitu, itu cocok. Karena di situ ada 2 kamar, garasinya luas. Itu garasinya tuh bisa masuk, kalau di dempet-dempetin ya, bisa masuk 2 mobil sama 7 motor mungkin masuk tuh. Ini lumayan gede juga, ada ruang tamunya, kamarnya ada 2, ada living room, terus ada gudang, ada dapur, dan bahkan masih ada halaman belakang juga tempat kita jemur-jemur. Di situ ada pohon gede banget, pohon mangga, gue ingat tuh. Jadi itu luas. Gue tanya ke nyokap kan, bu ini segede gini nggak mahal bu? Ini berapa bu? Enggak, ini murah banget, ini murah. Waktu itu harganya itu cuman 5.500.000 setahun. Setahun guys, bukan sebulan. 5.500.000 setahun. Tahun 2011 waktu itu tuh murah banget. Walaupun itu harga di Lombok ya, itu murah banget. 5.500.000 dapat rumah 2 kamar yang garasinya gede, halamannya luas depan belakang. Gue sempat bingung juga waktu itu kan, kok bisa nemu rumah semurah ini gitu kan. Ya udah, tapi gue nggak banyak ambil pusing karena gue lebih ke excited aja. Gila, ini tempat tinggal baru gue enak banget nih. Gue udah ngebayangin gue bisa barbekyuan di luar gitu kan, bisa ngundang teman-teman buat sleep over nih. Ruang TV-nya, maksudnya ruang tengahnya tuh luas gitu. Jadi enak aja gitu. Gue nggak ada kepikiran yang aneh-aneh di situ. Udahlah, hari itu barang-barang udah dipindahin karena udah dipindahin dari pagi juga ya. Jadi udah ada beberapa yang dirapiin, udah kita selesaiin situ ngerapiin barang-barang, baju-baju gua segala macem. Udah kelar. Yang gua nggak tahu saat itu adalah bokap nyokap gua mutusin untuk nggak nginep di rumah baru itu hari itu. Mereka mutusin untuk langsung cabut. Katanya mau ada acara lagi atau gimana, langsung balik ke Sumbawa, gue juga gak ngerti. Intinya mereka cuma bantuin gue nyari kontrakan baru ketemu, langsung pindah ke situ. Dan ya udah, gue langsung ditinggal sendirian. Hari pertama gue tinggal di situ, gak ada sedikit pun hal yang aneh atau hal yang gak enak yang kejadian. Gue bener-bener nyaman banget, gue bener-bener nikmatin kontrakan baru gue itu. Enak banget pokoknya. Dan sampai seterusnya, sampai hari-hari berikutnya, di minggu-minggu awal, bahkan bulan-bulan awal, itu enak banget. Apalagi persis di depan kontrakan gue tuh ada warung, dan di situ banyak orang-orang nongkrong gitu. Gue juga sering nongkrong di situ di warung itu, ngobrol-ngobrol segala macem. Dan karena itu emang perumahan, bukan area kos-kosan ya. Kalau sebelumnya kan gue ngekos area kos-kosan, jadi berisik kan, banyak anak kampus lah, anak kerja gitu, berisik. Sedangkan ini tuh rumah kontrakan di area emang pemukiman gitu, emang perumahan. Jadi nggak berisik, tenang banget, tentram banget hidup gitu. Jadi bener-bener
berubah pace hidup gue di Lombok sejak pindah ke kontrakan itu. Bener-bener enak banget. Gak ada satupun kejadian aneh, apalagi kejadian horor yang terjadi di sana. Satupun gak ada yang terjadi selama beberapa bulan awal. Sampai pada suatu hari terjadi sesuatu. Gue lupa persisnya itu di bulan keberapa gitu ya. Gue lupa. Pokoknya udah lumayan lama gue tinggal. Mungkin 3-4 bulan ada kali. Sampai pada satu hari terjadi suatu gangguan yang menjadi awal mula dari semua rentetan kejadian horor yang gue alamin selama gue tinggal di sana 2 tahun lebih. Kejadiannya kayak gini. Jadi suatu malam, gue inget banget malam itu malam Jumat ya. Gue inget banget. Gue itu lagi duduk di ruang tengah, ngehadap ke TV. Gue lagi nonton salah satu acara yang gak pernah gue lewatin dulu. Jadi setiap malam Jumat itu ada acara uji nyali di salah satu stasiun TV. Gue yakin kalian pasti tahu yang gue maksud acara yang mana. Acara uji nyali gitu setiap jam 12 malam. Itu tiap malam Jumat gue gak pernah kelewatan. Nah jadi malam itu gue ingat malam Jumat karena gue lagi nonton itu kondisinya. Gue lagi duduk di ruang tengah menghadap ke TV. Sedikit penggambaran tentang layout ya. Jangan bosan-bosan ngedengerin layout karena ini penting untuk plot cerita dan buat ngebantu kalian. Mungkin gue bakal naro denah di sini sambil gue jelasin, kalian bisa sambil ngebayangin. Jadi rumah kontrakan gue nih begitu kita masuk dari pagar itu kan langsung ke garasi mobil, bisa masuk 2 mobil di situ dan halaman depan, halaman depan tuh biasanya gue pakai untuk parkir motor dan teman-teman gue kalau datang juga gue suruh parkir motornya di situ, bisa dideretin 6-7 motor di situ. Dan di halaman depan itu juga ada teras depan dan ada pintu masuk utama yang kalau masuk dari pintu itu langsung ke ruang tamu. Tapi gue nggak pernah pakai pintu itu, jadi pintu itu kondisinya selalu terkunci. Gue kalau masuk rumah itu selalu dari pintu samping, pintu yang gue masuknya itu dari garasi mobil. Nah kalau gue masuk ke pintu samping itu posisinya gue langsung ada di ruang tengah. Kayak yang kalian lihat di sketsa ini. Itu gue langsung masuk di ruang tengah, di sebelah kanan gue itu ada pintu WC, di serong kanan gue di sebelah sana, itu jalan menuju ruang tamu, jadi kayak ada satu lubang pintu tanpa pintu gitu ya, lubangnya doang, itu ruang tamu sana. Sebelah depan gue ini pintu untuk masuk ke kamar yang kecil, tapi kamar itu nggak gue pakai, kamarnya mungkin cuman ukuran 2,5 kali 3 meter ya, kecil lah ruangan itu nggak gue pakai, cuman gue pakai untuk taruh barang-barang yang jarang kesentuh sama gue. Nah jadi sebelah kiri ini, pas gue masuk pintu sebelah kiri ini udah langsung ruangan keluarga gitu lah, ruangan tengah yang biasanya gue nongkrong-nongkrong di situ, gue nonton TV di situ karena TV-nya ada di situ ya. Kalau gue masuk dari pintu, TV-nya nih di depan gue sebelah kiri, rada kiri. Nah di belakang TV itu ada jendela yang langsung nembus ke gudang. Jadi di rumah itu ada gudang kecil yang posisinya tuh ada di belakang TV. Cuman pintu gudangnya itu dari dapur. Jadi sebelah kirinya TV itu ada pintu, ada lubang pintu yang nggak ada pintunya. Itu masuk ke situ tuh dapur. Nah pintu gudangnya tuh ada di situ. Kalau masuk ke dapur belok ke kiri itu pintu untuk ke outdoor. Di outdoor itu tempat biasanya kita ngejemur, nyuci baju gitu kan. Sama di situ ada pohon mangga gede banget. Kamar gua sendiri itu depan-depanan banget sama TV. Jadi kalau misalnya gua lagi nonton TV, itu biasanya gua nyender ke tembok kamar gua. Jadi gua nyender sini, TV depan gua. Nah, sebelah kiri belakang gua ini pintu ke kamar gua. Kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin kalau kalian ngelihat sketsa yang gua tampilin, kalian bakal lebih ngerti bentuknya kayak gitu. Nah, balik lagi ke ceritanya. Malam Jumat sekitar jam 12 malam, tengah malam lah. Seperti biasa, gue rutinitas lagi nonton acara uji nyali sendirian dan kondisi gelap-gelapan. Karena kebiasaan gue kalau malam itu semua lampu gue matiin. Yang gue nyalain tuh cuman lampu kamar mandi, lampu teras, sama lampu kamar gue biasanya. Jadi cahaya di ruang tengah tuh bener-bener cuman dari TV doang. Udah tuh gue asik, gue nonton gitu kan, sambil tegang-tegang, sambil nyemilin keripik. Gua nonton menit-menit pertama biasa aja, belum ada penampakan. Biasa dengan ciri khas backsoundnya gitu ya, yang kayak detak jantung, deng-deng, tes, deng-deng, tes, biasa lah. Gitu. Nambahin suasana creepy di situ.
Terus udah mulai tegang-tegang nih, biasa ya, emang stasiun TV itu suka kayak gitu, lagi tegang-tegangnya dipotong untuk break iklan gitu kan. Jadi break iklan, sponsor, iklan ini, iklan itu. Nah pas lagi break iklan itu, gue kebetulan lagi kebelet nih, gue pengen buang air kecil gitu kan, pengen ke kamar mandi. Ya udahlah, pikir gue mumpung lagi iklan, ya udah gue ke kamar mandi dulu deh gitu. Udah gue bangun, gue ke kanan, masuk ke kamar mandi. Mulailah di situ gue lakuin urusan gue gitu kan, gue nyalain keran, nyalain keran ke bak mandi, gue buang air kecil di situ. Nah lagi asik-asiknya buang air kecil, aduh gue merinding. Sorry. Lagi asik-asiknya buang air kecil, tiba-tiba gue dengan jelas banget di kuping gue ngedengar ada suara cewek nangis. Tiba-tiba gue ngedengar suara cewek nangis dari luar kamar mandi. Dan suaranya tuh halus gitu. Suaranya bukan suara cewek nangis yang teriak, mengerang, atau kesakitan gitu. Enggak, suaranya tuh suara nangis yang pelan, temponya, dan syahdu gitu. Yang dalam banget. Gitu, dalam banget suaranya. Dan tuh jelas gitu. Gue dengernya jelas. Di situ gue sempat langsung dek. Wah anjrit, ini suara apaan nih, gangguan apa lagi nih gitu kan. Perasaan biasanya normal-normal aja di rumah ini. Gue sempat kepikiran kayak gitu. Tapi nggak lama gue langsung kayak, oh iya, goblok, gue kan lagi nonton itu acara uji nyali gitu kan. Gue langsung connect ke sana gitu. Oh iya bener, ini lagi acara uji nyali. Wah seru juga nih, jarang-jarang di acara uji nyali ada gangguan suara sejelas ini. Nah di situ gue langsung kayak, wah ini harus cepet-cepet nih, harus cepet-cepet nyelesain buang air kecil di situ biar gue cepat keluar, karena biasanya setelah ini kalau udah ada penampakan ini gangguannya makin gede gitu kan. Kali-kali aja ada penampakan yang ketangkap sama kamera, gue nggak mau kelewatan tuh, excited banget. Terus gue lagi buru-burunya gitu kan, cebok segala macam, benerin celana, gue berhenti situ. Gue berhenti dan langsung nyadarin sesuatu yang bener-bener bikin bulu kuduk gue tuh langsung merinding semua. Gue langsung yang shit. Suara nangis itu, suara nangis yang gue denger tadi, itu gak mungkin sama sekali sumbernya dari TV. Gak mungkin dari acara uji nyali yang tadi. Why? Itu posisinya gue lagi di kamar mandi, lagi buang air kecil. Pintu kamar mandi gue tutup. Jarak antara kamar mandi ke TV itu lumayan jauh. Mungkin ada 5-8 meter itu ada. Lumayan jauh jaraknya. Ditambah lagi kondisi keran air lagi nyala. Suara airnya berisik. Currrr, gitu. Suara air dari keran langsung masuk ke bak itu berisik banget gitu. Plus, tadi waktu gua mau ke kamar mandi, itu kondisinya TV itu lagi iklan. Tahu kan, musik iklan tuh kan heboh banget gitu kan, jedak-jeduk lebih berisik daripada pas lagi acara uji nyali itu. Kalau lagi acara uji nyali itu kan sunyi gitu kan, nggak ada suara apa-apa, biasanya cuma suara yang detak jantung itu doang gitu, sama sesekali si pesertanya itu ngomong, bener-bener cuman suara itu doang. Sedangkan saat iklan tuh kan berisik banget jedak-jeduknya gitu kan. Suara iklan yang jedak-jeduk itu aja gue nggak kedengeran loh. Waktu gue buang air kecil itu, gue sama sekali gak dengar suara iklan itu. Ya karena itu, karena keran lagi nyala, pintu kamar mandi ketutup, dan jarak kamar mandi sama TV jauh. Dan gue kalau nonton tengah malam, volumenya tuh selalu kecil, mungkin cuma 2-3 bar doang, yang cuma cukup gue denger suara TV-nya kalau gue bener-bener lagi duduk di depan TV. Cuma cukup buat gue denger sendiri. Jadi gak mungkin banget suara nangis tadi itu yang gue dengar dengan jelas banget, gue dengar itu suara nangis cewek yang syahdu banget. Gak mungkin itu berasal dari TV. Di situ gue udah mulai panik, dan selama proses berpikir itu, selama proses gue menglogikakan semua itu suaranya masih ada. Itu lumayan lama suaranya. Gue coba untuk cari tahu. Gue udah selesai nih, urusan gue udah selesai sebenarnya di kamar mandi. Gue matiin kerannya. Gue matiin biar gak berisik, dan gue diem. Gue tenangin nafas gue berusaha ngedengerin banget itu asal suaranya dari mana. Dan saat gue lagi konsentrasi ngedengerin itu, malah bener-bener gak ada suara apa-apa. Suara nangis itu udah gak ada, dan gue coba kedengeran gak sih suara TV ini. Suara TV itu gak kedengeran sama sekali.
Itu yang ngebuat gue jadi merinding parah di situ. Gue udah ketakutan banget sebenarnya, cuman ya kondisi gue lagi di kamar mandi ya, masa gue sampai pagi di sini gitu kan. Dan gue juga setengah penasaran juga sebenarnya itu suara dari mana. Ya udah gue beraniin diri untuk gue mutusin ya udah gue keluar deh, keluar apapun lah yang gue lihat di luar nanti, pokoknya gue keluar dulu sekarang. Gue buka pintu kamar mandi, jebret, gue keluar dan gak ada apa-apa. Ya normal aja, gak ada apa-apa, kondisi masih gelap remang-remang, gak ada apa-apa, bahkan suara TV gak ada. Gue coba deketin kan, gue jalan ke depan, lihat ke sebelah kanan, gue coba untuk ngeliat TV. Dan di situ ternyata TV gue udah blue screen. TV gue tuh udah nggak ada acaranya. Jadi kayak TV yang kehilangan sinyal dari antena gitu. Kalau TV zaman dulu mungkin jadinya bersemut gitu ya, hitam putih. Kalau ini tuh cuman blue screen doang, layarnya biru sama ada tulisan brand TV-nya gitu doang, warna kuning di tengahnya. Jadi kayak TV nggak dapat sinyal lah gitu. Wah, di situ gue makin semerawut lah pikiran gue gitu kan. Ini suara yang tadi tuh dari mana sih? Dan gue yakin gue tuh nggak halu gitu. Gue tuh nggak halusinasi. Gue denger dengan jelas banget suara itu. Dan kalau misalnya gue harus bayangin waktu gue di kamar mandi tadi, arah suara itu datangnya dari mana, serong-serongnya ya mengarah ke arah TV itu gitu. Gue udah mulai panik. Sambil gue ngeliatin TV-nya, secara nggak langsung gue jadi ngeliatin jendela yang ada di belakang TV itu. Jendela yang mengarah ke gudang yang ditutup sama gorden hijau. Gue inget banget, gorden zaman dulu, gorden hijau yang ada gambar bangau-bangaunya gitu. Itu ditutupin sama gorden tua itu. Gue jadi ikut ngeliatin ke sana kan, dan negatif thinkingnya gue tuh mulai jalan. Gue mulai kayak, jangan-jangan suara tadi nih dari gudang lagi. Jangan-jangan gudang ini ada penunggunya. Nah, for your information, ada satu hal yang gue belum ceritain ke kalian. Jadi, pas bokap nyokap gue mau pulang, yang abis pindah-pindahin barang gue, nyokap gue tuh sempat ngomong ke gue, "Bang, ini yang punya kontrakan itu sebenarnya nggak tinggal di Lombok, dia tinggal ada di luar pulau, di salah satu provinsi lah. Ini ibu berhubungan sama yang ngejagain lah ibaratnya orangnya dia di sini. Nah, tapi ibu sempat teleponan sama dia juga, dan untuk pembayaran 1 tahunnya itu udah ibu transfer ke dia. Nah, dia sempat pesan di rumah ini tuh ada gudang. Gudang itu udah lama nggak dibuka. Sebaiknya jangan dibuka ya gitu." Nyokap gue nyampein pesan dari yang punya kontrakan itu ke gue kalau gudangnya jangan dibuka. Di momen itu gue langsung flashback ke kata-kata nyokap gue yang itu. Gue langsung ngonekin gitu, ini ada gudang yang nggak boleh dibuka. Emang selama ini gue nggak pernah buka juga karena gue nggak ada kepentingan. Cuman di situ gue baru mikir, kenapa ini gudang nggak boleh dibuka ya? Jangan-jangan ini gudang angker apa gimana? Udah di situ gue udah nggak keruan, udah nggak usah lanjutin nonton lagi. Gue males lah, gue nggak mau ngecek antena lagi, ini kenapa hilang sinyal segala macem. Gue udah nggak mikir ke sana. Gue mau udahan nontonnya, gue mau balik ke kamar, gue mau tidur. Gue langsung ambil remote, gue matiin TV-nya, gue langsung balik kanan masuk ke kamar. Tujuannya gitu. Nah, pintu kamar gue tuh kan depan-depanan banget sama si TV dan si jendela gudang itu. Gue masuk kamar nih, gue buka pintu kamar gue, jebret. Itu kalau gue buka pintu kamar gue, di dalam kamar gue yang persis banget di depan pintu, itu ada cermin. Ada satu cermin yang lumayan gede, cermin panjang gitu. Mungkin ya 160-170 cm lah. Cermin itu dari atas ke bawah. Bener-bener hadap-hadapan sama pintu. Cermin itu biasanya gue pakai ya buat ngaca sebelum gue ke sekolah gitu. Biar bisa ngeliat dari atas ke bawah grooming gue kayak gimana. Itu cermin gede. Begitu gue buka pintu, itu kondisi ya gue langsung hadap-hadapan sama cermin gitu kan. Dan cermin itu langsung mantulin semua yang ada di depan cermin itu kan. Langsung ada gue dan kondisi di belakang gue, which is gelap gitu kan. Tapi masih kelihatan. Jadi gelap remang-remang kayak gitu, agak-agak backlight, itu masih kelihatan di belakang. Pas gue ngelihat diri gue di depan cermin itu, entah kenapa gue dapat satu perasaan yang nggak enak. Satu perasaan yang, ngejelasinnya gimana ya, unsettling gitu lah. Itu bahasa Indonesia yang apa ya? Gak tenang gitu loh. Perasaan yang was-was gitu. Entah kenapa. Dan tiba-tiba, itu posisi gue masih berdiri di depan kamar, belum masuk ke kamar. Gue baru buka pintu, ngeliat cermin. Gue diem, gue stun for some reason gitu. Gue stun di situ, dan tiba-tiba
suara nangis itu kedengaran lagi di kuping gue. Syahdu banget. Dan jelas banget. Dan kali ini karena gue lagi gak di kamar mandi, kali ini tuh gue bener-bener bisa mastiin arahnya itu dari belakang gue. Suara cewek nangis tuh arahnya dari belakang gue. Dari arah TV, dari arah depan jendela gudang. Itu gue bisa pastiin suaranya itu pasti datang dari situ. Di situ perasaannya jauh lebih menyeramkan ketimbang waktu gue ada di kamar mandi. Kenapa? Karena di situ gue udah tahu pasti TV itu lagi mati, TV itu nggak nyala, dan gue tuh tinggal sendirian, nggak ada cewek di rumah gue itu. Kenapa tiba-tiba ada suara cewek nangis? Lagi ngedengerin suara nangis itu, gue ngelihat ke arah cermin. Setengah deg-degan, gue coba perhatiin ke arah belakang gue walaupun gelap dan remang-remang. Gue berusaha untuk fokusin mata gue ngeliat ke belakang gue. Sebenarnya dalam hati gue takut juga kalau seandainya ada sesuatu yang muncul gitu. Tapi pas gue perhatiin, ya nggak ada apa-apa. Yang gue lihat cuman TV yang dalam keadaan mati. Di belakang TV ada jendela yang ditutup gorden warna hijau. Udah, gue cuma ngeliat itu doang. Dan tiba-tiba suara nangis itu berhenti lagi. Waktu suara nangis itu berhenti, rasa takut gue agak turun sedikit. Yang muncul adalah rasa penasaran gitu. Rasanya kok gue pengen nengok ke belakang ya. Pengen ngeliat, walaupun gue udah ngeliat di cermin gak ada apa-apa, tapi gue kayak pengen mastiin sekali lagi dengan mata kepala gue sendiri gitu, gak lewat pantulan. Gue pengen ngeliat di belakang gue ini ada apa sebenarnya. Akhirnya ya seperti biasa, gue kalau deg-degan gue countdown 3, 2, 1, set. Gue langsung noleh dengan cepat ke belakang, gue ngeliat. Dan gak ada apa-apa. Beneran cuman ada TV yang kondisinya lagi mati dan gorden jendela doang gitu, gak ada apa-apa. Di situ gue udah yang tenang, ya udah, mungkin gue kecapean, mungkin gue halu. Kayaknya gue emang beneran harus tidur. Gue balik lagi, hadap ke cermin lagi, dan di situ dek, jantung gue rasanya mau copot. Karena pas gue balik lagi ngehadap ke cermin, gue ngelihat, awalnya sekilas gue ngelihat di cermin, ini gue hadapan sama cermin nih. Di cermin, gue ngelihat ada pantulan di belakang gue tuh. Jadi dari over the shoulder gue ini yang sebelah kanan, gue ngelihat di situ ada siluet orang berdiri. Gue perhatiin dan lama-lama makin jelas kalau itu adalah siluet perempuan gitu. Kelihatan bentuknya kayak ada rambut panjang di situ. Hitam doang, tapi gue pastiin itu adalah siluet orang, bukan bayangan jaket atau apa, karena nggak ada apa-apa di situ. Gue ngeliat ada siluet cewek berdiri di situ, dan di situ gue udah ngedrop banget kayak yang ini sumber suara nangis tadi itu pasti yang ini. Gue udah takut setengah mati, tapi nggak tahu goblok apa gimana ya. Gue di situ malah kayak makin penasaran. Gue pengen ngeliat ini apa gitu. Gue pengen lihat ini apa. Gue bener-bener penasaran banget yang di belakang gue ini apa. Ini gue bener-bener lagi halusinasi atau apa gitu. Ya udah, gue countdown lagi 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Gue putar balik. Gue lihat di situ dan bener-bener rasanya jantung gue lepas di situ. Kaki gue langsung lemes dan nafas gue udah nggak beraturan. Di situ dengan jelas banget gue ngelihat ada sosok penampakan perempuan. Gue setiap kali cerita ini dan ngebayangin sosoknya tuh selalu ke flashback lagi, karena ini salah satu sosok terseram yang pernah gue lihat. Gue ngelihat dengan jelas banget karena kali ini dengan naked eye ya, gue nggak ngelihat dari pantulan, dan lebih jelas aja pencahayaannya gue ngelihat, walaupun kondisinya gelap tapi kan masih dapat cahaya dari kamar gue, jadi kelihatan gitu. Itu adalah sosok cewek yang berdiri di depan gue. Jadi dia berdiri itu persis banget di depan TV, persis banget di depannya jendela gudang. Dia berdirinya di situ, sekitar jarak 3 meter lah dari gue. Itu sosok cewek yang rambutnya lurus ya kayaknya, nggak begitu panjang, mungkin kayak cuman sejengkal dari bahu segini lah nih, sedada ini rambutnya. Pakai kaos warna hitam
dan pakai celana jeans yang gue ingat, nggak pakai alas kaki. Cuman yang bikin gue panik lagi, ya di situ gue udah tahu itu bukan orang, karena ya nggak ada orang yang tinggal di situ, nggak ada cewek yang tinggal di rumah itu selain gue. Salah, gue cuman satu-satunya yang tinggal di rumah itu gitu, nggak ada cewek yang tinggal di rumah itu. Jadi udah pasti itu bukan orang. Tapi yang bikin serem adalah si cewek yang lagi berdiri di depan gue ini, dia tuh nggak napak. Jadi cewek ini posisinya tuh melayang, kondisinya tuh melayang. Sekitar mungkin 10-15 cm dari lantai. Jadi kalau ini lantai ya segini adalah nih, dia melayang segini. Dan posisi kakinya yang melayang itu bukan lurus kayak gini ya. Kakinya tuh menjuntai gini. Lemes, ngegantung ke bawah. Kayak kalau kalian ngebayangin orang yang lagi gantung diri, kakinya kan lemes ngejuntai ke bawah tuh. Nah, posisi kaki dia kayak gitu. Mukanya pucet, tatapannya ngelihat gua tapi kosong. Mungkin kalau gue harus ngebayangin, ya dia masih usia remaja, mungkin 17-20 tahun. Tatapannya kosong, pucet, serem, mistis banget gitu mukanya dia. Dan yang bener-bener bikin gue takut adalah posisi dia itu kayak posisi pocong. Tangannya dia tuh disendekap ke depan kayak gini. Kayak orang sholatnya kayak pocong. Cuman dia nggak pakai kain kafan, jadi kayak pocong yang nggak pakai kain kafan, tapi tali pocongnya ada lengkap. Jadi tangannya sendekap ke depan, di sini tuh ada tali pocong nih di dadanya dia, di pinggangnya dia ada tali pocong, di betis, lutut, pergelangan kaki tuh ada tali pocong, tali yang putih dari kain kafan itu ya, tahu ya. Terus dari dagu sini itu ada ngikat tali pocong sampai ke ubun-ubunnya dia, dan yang di kepala ini talinya tuh lebih tebel gitu loh. Jadi ada buntelannya di sini, walaupun nggak ada kain kafannya itu kayak ada buntelan ikatannya gitu di atas kepalanya dia. Dan hidungnya dia tuh pakai kapas kayak orang mati. Wah gila itu serem banget. Ya, gue tahu kalian bakal ketakutan banget kalau misalnya ngelihat sosok penampakan setan atau jin yang mukanya hancur, mukanya kayak monster. Gue pun begitu, gue takut kalau ngeliat itu. Tapi somehow penampakan yang gue lihat ini, penampakannya mirip sama sosok manusia, tapi gue tahu dia bukan manusia. Itu jauh lebih serem dan jauh lebih ngebuat gue ketakutan malam itu. Di situ gue udah panik, gue sempat stun sekitar ya mungkin 10-20 detik. Ada di situ gue diem, cuman tatap-tatapan sama dia. Gue sempat merhatiin. Dan satu detail yang gue perhatiin lagi, kondisi badannya tuh kayak orang abis kehujanan, kayak basah kuyup. Gue taunya dari mana karena badan dia tuh kayak lepek gitu, rambutnya dia kan panjang, tapi kelihatannya tuh kayak lepek, jadi kayak nempel gitu sama lehernya dia, sama badannya dia. Baju dia kaosnya hitam, jadi nggak begitu kelihatan basah atau enggak, tapi gue tahu basahnya karena bajunya tuh ngepres gitu ke badan, kayak nempel gitu ke badannya dia. Jadi itu tuh kayak mayat yang basah kuyup gitu lah, entah mayat kehujanan atau bekas mayat hanyut. Pokoknya kelihatan kayak mayat yang basah kuyup, terus melayang gitu, tanpa kain kafan, cuman tali pocongnya doang. Di situ gue udah ketakutan, gue mau teriak nggak bisa, gue mau baca doa pun sama sekali nggak kepikiran satupun doa di kepala gue untuk gue baca pada saat itu. Bener-bener ketakutan banget, kaki gue udah lemes banget. Sisa-sisa tenaga gue kumpulin untuk gue balik badan, mau masuk ke kamar. Dan saat tenaga gue udah kekumpul gitu, saat gue udah bisa gerak lagi, gue balik badan, itu kan hadap-hadapan sama kaca, hadap-hadapan sama cermin, dan bayangan dia tuh masih ada di cermin. Dia tuh masih berdiri di belakang gue, melayang dan masih ngeliatin gue. Terus gue panik, gue makin takut kan, gue makin nyadar kalau ini tuh bukan halu, ini tuh beneran gitu. Ada penampakan di belakang gue. Gue lari ke kamar, gue langsung ke meja dekat kasur gue, ngambil kunci motor, dan gue lari keluar. Nah pas gue keluar itu dia masih ada ngelayang di situ. Gue ngelewatin, gue langsung belok kanan, keluar dari pintu samping, gue kabur malam itu. Gue udah nggak peduli, gue langsung nyalain motor, gue kabur. Waktu itu gue seingat gue kabur ke McD ya, karena 24 jam kan. Gue nggak balik lagi ke rumah, gue stay di situ sampai pagi. Paginya baru gue subuh-subuh tuh baru gue balik ke rumah, ganti baju untuk berangkat ke sekolah lagi gitu. Aduh gila, gue keinget lagi nih penampakannya itu serem banget. Itu adalah pengalaman pertama banget yang
out of nowhere tiba-tiba penampakan itu muncul neror gue malam itu. Padahal sebelum-sebelumnya beberapa bulan ke belakang gue nggak pernah ngalamin apa-apa. Itu penampakan pertama banget, perdana banget yang gue alamin di kontrakan itu. Dan mulai dari malam itu, penampakan itu tuh seolah-olah jadi pembuka dari rentetan penampakan-penampakan, rentetan gangguan-gangguan yang selanjutnya akan gue alamin sampai gue keluar dari kontrakan itu. Parahnya lagi, gue bukan satu-satunya orang yang ngalamin gangguan-gangguan di rumah itu. Kalau misalnya gue satu-satunya orang yang ngalamin, mungkin gue bisa bilang gue bisa jadi halu, gue bisa jadi kebanyakan nonton film horor karena gue emang suka hal mistis gitu ya, suka nonton film horor, nonton acara uji nyali, gue suka banget. Nah mungkin gue kepengaruh sama itu, bisa jadi kan, atau mungkin I went crazy, mungkin gue gila gitu, nggak tahu. Tapi masalahnya adalah gue bukan satu-satunya yang ngalamin. Keluarga gue yang nginep di situ, teman-teman gue yang nginep di situ, itu semuanya selalu dapat gangguan, selalu diteror, selalu ngelihat penampakan di rumah itu semenjak penampakan pertama yang gue lihat itu kejadian. Jadi semenjak malam itu, setiap orang yang datang sana pasti dapat gangguan. Dan gue pun makin sering banget dapat gangguan dan ngelihat penampakan yang aneh-aneh di rumah itu. Kejadian ini gue alamin 2 tahun lebih sampai gue bener-bener keluar dari kontrakan itu ya, di tahun 2013. Jadi dari 2011 awal sampai 2013 akhir itu full gue diteror di rumah itu. Cuman karena ya keluarga gue juga udah srek dengan rumah itu, dan gue juga sebenarnya nyaman sama rumah itu gitu. Jadi gue tetap betah-betahin sampai gue lulus SMA. Dan sampai akhirnya gue keterima kuliah di luar daerah yang mengharuskan gue untuk keluar dari kontrakan itu. Baru semua gangguannya selesai di sana. Nah, ini yang selalu gue janjiin untuk ceritain ke kalian. Ini adalah awal mula semuanya itu terjadi. Dan ada banyak banget yang terjadi setelah ini yang pastinya bakal gue ceritain ke kalian juga. So, this is part 1. Tolong subscribe kalau kalian belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan tungguin part-part selanjutnya. Karena gue janji pasti bakal nyelesain cerita ini di channel ini. Ya, sambil diselengin dengan cerita-cerita dari kontributor juga, dari teman-teman Sua Malam. Thank you banget buat kalian yang udah ngedengerin cerita ini. Thank you banget buat kalian yang tetap ngedengerin cerita ini, walaupun sebagian dari kalian udah ngedengerin di platform lain atau di YouTube tapi di channel lain. Gue appreciate banget. Thank you yang udah like, thank you yang udah share, dan thank you banget yang udah komen, karena gue pasti akan ngebacain komen kalian satu-satu dan ngebalasin komen kalian satu-satu. Gue seneng banget interaksi sama kalian. Anyway, I think sampai sini aja untuk episode ke-22 ya di channel Sua Malam kali ini. Kita bakal ketemu lagi di cerita berikutnya. So, see you in the next story, guys.